Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini di awal bulan Juni 2025 di Minggu Eksaudi, tertulis dalam kitab Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat memuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Salam Horas untuk kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Eksaudi ini kita diingatkan hanya Tuhanlah Raja satu-satunya yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada raja lain. Kalau seorang raja berarti memimpin rakyatnya, mensejahterakan, menjagai, memelihara bagaimana supaya rakyat itu nyaman dimanapun dia bekerja, dimanapun dia tinggal atau beraktivitas. Nah, demikian jugalah Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Raja. Ini pengakuan dari pemazmur, Tuhan adalah Raja. Tanda seru. Tidak ada koma. Tuhan adalah Raja. Titik. Tidak ada. Ya, yang bisa menduakan Dia. Makanya Tuhan marah kalau ada orang yang menyembah berhala, kalau ada orang yang sombong, kalau ada orang yang mengagung-agungkan kecantikannya, ketampanannya, kesuksesannya, keberhasilannya, kekayaannya, atau kebolehannya, atau kepintarannya. Tuhan marah. Karena apa? Karena semuanya itu bersumber dari Tuhan sebagai Raja yang memerintah, yang memelihara, yang membukakan berkat-berkat yang berlimpah kepada semua orang yang Dia ciptakan dan juga kepada dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku, di Minggu Eksaudi ini Tuhan mengingatkan kita melalui pemazmur supaya kita hidup di dalam ketaatan dan kepatuhan kita kepada Dia sebagai Raja. Tentu sebagai Raja, kalau misalnya presiden kita patuh kepada aturan pemerintah, kepada hukum yang berlaku. Kita tidak bisa bermain-main. Siapa yang bermain-main, yang melawan peraturan pemerintah, ya dia pasti akan dihukum. Nah, demikianlah Tuhan ketika Tuhan menghukum orang-orang yang menyembah berhala. Ketika Tuhan menghukum orang-orang yang jatuh ke dalam kesombongan karena dia melupakan Tuhan, maka disitulah kekuasaan Tuhan ya bekerja, dan Tuhan menghendaki supaya kita sujud kepada Dia. Kalau kita di pemerintahan, kita masih bayar pajak loh.
Ya kan? Itu tanggung jawab kita, itu kewajiban kita kepada pemerintah kita. Tetapi kepada Tuhan, Tuhan tidak menuntut pajak satu sen pun dari kita, nggak ada. Yang diinginkan oleh Tuhan paling kita membawa persembahan, itu pun ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah memberkati kita. Nah, oleh karena itu Tuhan sebagai Raja, Dia mengasihi, Dia mengampuni, dan sangat luar biasa kekuatan Tuhan itu. Makanya di ayat 10, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ini ajakan untuk kita. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Marilah kita membenci kejahatan, ya. Marilah kita buang dari dalam hati kita ini, dari dalam pikiran kita ini, hal-hal yang negatif, aura-aura yang negatif. Marilah kita buang itu. Tetapi kita memohon kepada Tuhan supaya hal-hal yang positif, yang berguna, yang bermanfaat, itulah yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Nah, ini sangat luar biasa saudaraku, ya. Terang itu tentu mana ada dari antara kita ini yang suka kegelapan. Hanya orang-orang jahat yang suka kegelapan, misalnya pencuri. Mana ada pencuri suka terang benderang. Kalau terang benderang berarti niat jahat dia nggak bisa dilaksanakan. Dalam kegelapan dia melakukan itu. Itulah orang-orang jahat. Tetapi kita orang-orang benar, kita menghendaki supaya kehidupan kita ini terang. Nah, di dalam Yesus Kristus sebagai Raja bagi kita selama-lamanya, Dialah yang menerangi hati kita. Dan itulah yang membuat kita bersukacita, saudaraku. Oleh karena itu, nats ini mengajak kita jangan pernah meninggalkan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Kita diajak, mau banyak uang, mau setengah banyak uang, mau sedikit uang, mau kita sedikit ada mungkin persoalan, ada mungkin pergumulan, ada mungkin masalah atau beban, sudahlah datang saja kepada Raja yang sanggup membebaskan kita, melepaskan kita, karena Dia adalah Allah yang Maha Adil. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kita diajak berkantate, kita diajak menyanyikan lagu pujian. Karena orang yang menyanyikan lagu pujian itu adalah orang-orang yang bisa berterima kasih dan yang selalu tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, kehidupan kita ini, ya sekali lagi, mari kita lihat dan mari kita sadari, saudaraku, ada kekuatan Tuhan, ada Allah yang bekerja di dalam hidupmu, di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, yang memberikan berkat yang berlimpah kepada kita setiap hari. Sekali lagi, Tuhan sebagai Raja tidak memungut dari kita pajak atau apapun itu, ya tidak. Tuhan mau kita ini enak, Tuhan mau kita ini menjalani kehidupan kita ini dengan sejahtera, karena Dialah Raja bagi kita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya ini ya. Keadilan dan hukum. Jadi oleh karena itu nggak bisa nggak bisa kita bermain-main. Ya, ada hukum Tuhan loh, ada hukum Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, di Minggu Eksaudi ini, marilah kita mengakui Allah itu sebagai Raja. Sekali lagi sudah saya katakan tadi di awal-awal renungan ini, sebagai Raja kita harus patuh, kita harus hormat, kita harus setia, kita harus menjaga nama baik Allah, ya. Nama baik Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Loh, bagaimana Pak Pendeta menjaga nama baik Allah? Itu dari sikap kita. Kalau kita jahat, kalau kita suka benci, dengki, suka bertengkar, suka berkelahi, apa kata orang? Ya percuma. Orang-orang Kristen percuma pengikut Yesus. Katanya kasih, katanya ini, padahal suka mencuri, suka berbohong, suka berantem dan yang lain-lain. Itu kan kita ini tidak menjaga nama baik Tuhan. Tetapi kalau kita berperilaku baik, kalau kita senantiasa hidup dengan hukumnya, dengan firman-Nya, dan dengan kehendaknya, nah disitulah nama Tuhan diagungkan. Sehingga orang lain melihat kita jempol, ya. Ini orang-orang Kristen adalah orang-orang yang baik, yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan, yang bisa, ya, yang bisa menjadi panutan, yang bisa menjadi contoh. Itulah kita kalau kita benar-benar mengakui, benar-benar mengaminkan di dalam kehidupan kita, Tuhan itu adalah Raja, tanda seru Raja. Berarti tidak ada yang lain. Mari kita ingat selalu itu hukum Taurat yang pertama.
Akulah Tuhan Allahmu. Seru Tuhan kita. Tidak ada Allah lain kecuali aku, katanya. Tidak ada. Jadi bodoh seseorang itu kalau dia mempercayakan hidupnya kepada harta kekayaan, kepada jabatan, kepada kepintarannya, kepada keahliannya, kepada posisi yang dia dapatkan. Karena itu hanya sementara, beberapa tahun lah itu, ya kan? Beberapa tahun lah itu dia nikmati. Setelah itu apa yang terjadi? Semua berlalu, semua berlalu. Nah, saudaraku, sebelum kehidupan kita ini berlalu dari dunia ini, marilah kita hidup dengan penuh ketaatan kita, ya, penuh ketaatan kita. Kalau Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ada jabatan, posisi di pemerintahan atau di swasta, atau usahamu lagi lancar-lancar, atau proyekmu lagi berhasil, jangan sombong, jangan lupa kepada Tuhan. Semua itu adalah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau kamu belum mendapatkan apa-apa dalam kehidupanmu saat ini, anak-anak kami belum mendapatkan pekerjaan, atau studimu belum selesai, selalu tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Dialah Raja. Tidak mungkin Dia membiarkan kita. Itulah keyakinan kita. Sebagai Raja, sebagai pemimpin, Dia pasti memperhatikan apa kebutuhan kita. Dan bahkan yang lebih utama, Dia mengaruniakan kepada kita kenyamanan dan keamanan. Sehingga dimanapun kita selalu sejahtera. Di rumah kita, di lingkungan kita, di jalan, di tempat kita beraktivitas, di sekolah, di kampus, di rumah sakit, atau dimanapun saudara-saudaraku bekerja beraktivitas, Tuhan mengaruniakan kenyamanan itu kepada kita. Karena Dia tidak mau orang-orang yang Dia kasih itu tadi, tidak mau, ya, tidak mau jatuh ke dalam tangan orang-orang fasik. Mari kita garis bawah itu. Dia akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Nah, begitulah Tuhan melindungi kita. Percayalah saudaraku, di minggu Eksaudi ini, marilah kita jalani 1 bulan ke depan, ya. Dan selalu tetap ingat, Tuhan itu Raja. Jadi kalau Tuhan itu Raja, marilah kita menyembah kepada Dia. Berilah waktumu, ya. Sangat disayangkan kalau ada dari antara kita hanya sekali seminggu menyembah Tuhan, itu pun hari Minggu. Itu pun kalau dia ingat datang ke gereja. Sangat disayangkan. Janganlah, ya, jangan kita ini cuek kepada Tuhan. Nah, seandainya Tuhan itu cuek kepada kita, kau itu mau apa? Ya kan? Jadi mumpung Tuhan itu terus, tidak pernah Dia tertidur. Ingat itu di kitab Mazmur. Tuhan itu menjaga kita, tidak pernah Dia tertidur. Oleh karena itu terpujilah nama Tuhan. Mari kita selalu tetap bersukacita, memuliakan Dia dalam perjalanan kehidupan kita. Berilah dirimu, ya. Mari kita bertransformasi dalam perjalanan kehidupan kita ini, merubah kehidupan kita. Yang setahu saya bertransformasi, bermetamorfose itu, ya, dari ulat ke kepompong ke kupu-kupu. Kepompong itu mana ada orang yang suka melihat kepompong, mana ada orang suka melihat ulat. Nah, kita berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu tidak pernah hinggap di sampah, ya kan? Di tong sampah atau di tempat-tempat yang kotor, nggak pernah. Tapi dia selalu mencari yang indah-indah di di kebun bunga, di pohon-pohon yang hijau, pokoknya indah, yang indah lah. Itulah kupu-kupu yang indah berterbangan ke sana kemari dengan penuh sukacita. Itulah gambaran kehidupan kita yang bertransformasi. Baiklah orang lain senang melihat kita, ya, senang melihat kita karena kita berubah pikiran, sikap, perilaku dan yang lain-lain. Kita harus mampu kita harus mampu, ya, memaafkan, ya, kita harus mampu memaafkan karena Tuhan sudah duluan mengampuni kita. Saya tidak salah mengatakan ketika ada saudara kita yang yang membuat sedikit hati saya shock dan bengong karena perilaku mereka, emosi meninggalkan saya begitu saja. Beberapa hari saya merenung, ini apa yang terjadi. Akhirnya setelah beberapa saat kemudian dia memohon maaf, saya di WA dan langsung saya telepon, ya udah semua saling memaafkan. Demikianlah akhirnya hati kita pelong, ya, hati kita pelong. Jangan tahan-tahan emosi itu. Memang kita boleh emosi, kita boleh kita boleh marah, tetapi biarlah semua itu kita buang. Kalau kita sudah bertransformasi, marilah hidup kita ini indah dipandang orang, sehingga orang lain senang melihat kita. Sama seperti kalau melihat kupu-kupu. Mana ada dari antara kita ini benci melihat kupu-kupu? Indah kan, apalagi anak-anak. Dia senang itu. Berterbangan ke sana, indah. Warnanya juga sangat indah sekali. Demikian juga lah kita. Warna kehidupan kita indah, sehingga orang lain senang
melihat kita. Bahkan anak-anak sekalipun, ya, anak-anak sekalipun senang melihat kita. Jadi itulah kalau kita mengakui Tuhan itu sebagai Raja dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Raja. Benar, Kau memimpin kehidupan kami, Kau memperlengkapi dan memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Sebagai pemimpin, Kau memberi kenyamanan kepada kami. Sehingga kami dimanapun beraktivitas, dimanapun tinggal, atau apapun pekerjaan kami merasa nyaman karena ada Tuhan yang memberikan, menganugerahkan itu kepada kami. Berkati kami Tuhan, terutama jemaat-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai, memelihara kehidupan mereka. Yang sakit, memberi kesembuhan. Yang berkebutuhan khusus, yang ada beban, yang ada persoalan, Tuhan angkat semua itu. Tuhan berikan kekuatan dan sukacita berlimpah. Besok dan 1 minggu ke depan, biarlah kami menikmati kehidupan karena Kau adalah Tuhan, Raja bagi kami. Terima kasih Tuhan, 1 bulan berlalu, kami lewati dalam kehidupan kami bulan Mei kemarin. Biarlah berkat-berkat-Mu kami syukuri. Dan kami akan memasuki hari ini, bulan Juni. Inilah awal bulan bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan memberi berkat yang berlimpah kepada kami. Tuhan, inilah doa kami. Terpujilah Engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan di awal bulan Juni ini. Mari kita selalu tetap mengingat Tuhan itu adalah Raja. Selamat menjalani bulan Juni, 30 hari ke depan. Kita percaya Tuhan itu pasti akan mencukupkan kebutuhan kita dan akan selalu menjawab beban-beban yang kita alami. Dia pasti akan memberi kelegaan kepada kita. Selamat menjalani hari ini, saudaraku. Ingat, syukuri hari ini. Esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, Horas.